Semangat pagi semuanya. Pada video kali ini, kami akan memberikan sebuah tutorial terkait pengisian kuesioner yang dilakukan oleh JPC Unik kepada alumni dari Universitas Kediri. Untuk memulai pengisian kuesioner, kalian bisa membuka website JPC terlebih dahulu melalui browser kalian di alamat jpc.unik-kediri.ac.id. Setelah melihat halaman utama website, silakan menuju ke menu Treasure Study, kemudian pilih pengisian Treasure Study. Pada halaman awal pengisian Treasure Study, masukkan PIN dengan mengetik NIM kalian dan tuliskan kode yang sesuai dengan gambar yang tertera. Kemudian klik Login. Pada halaman pembuka, klik Mulai untuk memulai pengisian kuesioner. Perlu diketahui bahwa terdapat fitur untuk lanjut, kembali, dan lanjutkan lain kali pada kuesioner ini. Menu lanjut untuk melanjutkan ke pengisian ke halaman selanjutnya, kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya, dan lanjutkan lain kali untuk keluar dari pengisian kuesioner, dan sistem secara otomatis akan menyimpan hasil pengisian kuesioner yang Anda lakukan. Anda dapat login kembali dengan memasukkan PIN dan kode gambar untuk melanjutkan pengisian kuesioner ini. Kuesioner Treasure Study ini terdiri dari beberapa halaman dengan berbagai pertanyaan yang harus diisi oleh alumni. Pada halaman pertama, berisi pertanyaan mengenai identitas diri alumni. Apabila terdapat pertanyaan yang belum diisi dan kalian menekan tombol lanjut, kemudian muncul pop-up pesan pertanyaan terlewati, berarti pertanyaan tersebut wajib dijawab dan tidak boleh dikosongi. Setelah pertanyaan tersebut sudah dijawab, maka Anda bisa menekan tombol lanjut untuk lanjut ke halaman selanjutnya. Pada halaman kedua, isi pertanyaan mengenai penilaian proses pembelajaran yang berisi aspek-aspek pembelajaran selama menjalani perkuliahan. Silakan diisi sesuai dengan kondisi yang kalian rasakan semasa kuliah dulu. Setelah semua terisi, klik lanjut. Pada halaman ketiga, berisi pertanyaan mengenai masa transisi kerja. Terdapat pertanyaan, kapan Anda mulai mencari kerja? Dengan opsi jawaban, sebelum lulus, sesudah lulus, dan saya tidak mencari kerja. Jika Anda memilih sebelum lulus, maka hanya pertanyaan kira-kira berapa bulan sebelum luluslah yang harus diisi dengan jawaban angka. Pertanyaan kira-kira berapa bulan sudah lulus tidak perlu dijawab karena pada pertanyaan sebelumnya Anda tidak memilih sesudah lulus. Begitupun sebaliknya. Lalu apabila Anda memilih saya tidak mencari kerja, maka kedua pertanyaan tersebut tidak perlu dijawab. Pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana Anda mencari pekerjaan tersebut. Dengan jawaban bisa lebih dari satu. Kami telah menyediakan beberapa opsi jawaban dan kalian hanya perlu memilih jawaban yang sesuai dengan pertanyaan tersebut. Klik pilih di sini pada opsi jawaban yang telah kami berikan. Kemudian untuk pertanyaan berapa perusahaan yang sudah Anda lamar, silakan diisi dengan jumlah perusahaan yang telah Anda lamar. Pertanyaan selanjutnya juga sama, diisi saja berapa jumlah
perusahaan yang merespon dan berapa banyak perusahaan yang mengundang untuk wawancara. Pada halaman keempat, berisi pertanyaan mengenai status karir. Pada halaman ini terdapat satu pertanyaan mengenai status karir Anda saat ini. Dengan opsi jawaban bekerja full time atau part time yang berarti Anda telah bekerja, belum memungkinkan bekerja yang berarti Anda tidak bekerja dan tidak mencari kerja, wira swasta yang berarti Anda memiliki usaha sendiri, melanjutkan pendidikan yang berarti Anda melanjutkan pendidikan Anda, dan tidak bekerja tetapi sedang mencari kerja yang berarti Anda saat ini belum bekerja namun sedang mencari kerja baik dengan memasukkan lamaran atau sedang menunggu tes atau wawancara. Pada halaman kelima, berisi pertanyaan mengenai informasi pekerjaan. Apakah Anda telah mendapatkan pekerjaan kurang dari atau sama dengan 6 bulan atau termasuk bekerja sebelum lulus? Jika Anda memilih ya, maka Anda harus menjawab pada pertanyaan di bawah ini. Begitupun jika Anda memilih tidak, maka Anda harus menjawab pada pertanyaan di bawah. Dimohon disesuaikan dengan keterangan yang telah kami berikan. Perlu diperhatikan, jangan sampai kalian mengisi kedua pertanyaan ini ya. Kemudian, pertanyaan berapa rata-rata pendapatan Anda per bulan? Silakan masukkan nominal pendapatan Anda per bulannya dengan penulisan misal 1 juta atau 2 juta dan seterusnya. Selanjutnya, pertanyaan mengenai lokasi tempat bekerja, yaitu tulislah provinsi di mana lokasi tempat Anda bekerja. Lalu nama kota atau kabupaten ditulis dengan Kota Kediri atau Kabupaten Kediri. Kemudian jenis perusahaan tempat Anda bekerja silakan diisi sesuai dengan jenisnya seperti instansi pemerintah, organisasi non-profit, perusahaan swasta, dan seterusnya. Kemudian tuliskan nama perusahaan atau kantor tempat Anda bekerja sesuai dengan nama tempat perusahaan atau kantor tempat Anda bekerja. Selanjutnya, bila pada pertanyaan bila Anda berwirausaha, maka Anda harus menjawab pertanyaan ini jika pada halaman sebelumnya Anda memilih wirausaha. Bagi yang tidak memilih wirausaha pada halaman sebelumnya, tidak wajib mengisi pertanyaan ini. Selanjutnya, silakan diisi sesuai tingkat tempat kerja, seberapa erat hubungan bidang studi dengan pekerjaan Anda, dan tingkat pendidikan yang tepat atau sesuai untuk pekerjaan Anda. Pertanyaan selanjutnya adalah, jika menurut Anda pekerjaan Anda saat ini tidak sesuai dengan pendidikan Anda, mengapa Anda mengambilnya? Di sini, kami telah menyediakan beberapa opsi jawaban yang dimana kalian hanya tinggal memilih jawaban sesuai dengan yang kalian rasakan. Jawaban pada pertanyaan ini bisa lebih dari satu. Kemudian pertanyaan terakhir pada halaman ini yaitu, apakah Anda aktif mencari pekerjaan dalam 4 minggu terakhir? Silakan dijawab sesuai dengan kondisi yang Anda rasakan. Pada halaman ke-6, isi pertanyaan mengenai pengguna lulusan, di mana terdapat pertanyaan nama atasan Anda, nomor telepon atasan Anda, dan email atasan Anda. Silakan diisi sesuai dengan identitas yang jelas. Pada halaman ke-7, berisi pertanyaan mengenai pembiayaan saat kuliah. Sebutkan sumber dana saat Anda berkuliah, apakah dari biaya sendiri atau beasiswa. Kemudian pertanyaan mengenai studi lanjut, jika Anda pada halaman 4 mengisi melanjutkan pendidikan, maka Anda harus mengisi pertanyaan mengenai studi lanjut berikut ini. Pada halaman ke-8, Anda mengisi pertanyaan mengenai tingkat kompetensi lulusan.
Pertanyaan ini harus dijawab oleh semua alumni, baik yang bekerja maupun sedang mencari kerja ataupun yang belum bekerja. Terdapat dua kondisi, di mana dengan kode A yaitu kondisi pada saat lulus atau sebelum lulus, dan kode B yaitu kondisi pada saat ini dalam pekerjaan atau setelah lulus. Setelah Anda menyelesaikan mengisi pertanyaan tersebut, kemudian klik selesai untuk menyelesaikan pengisian kuesioner Tracer Study ini. Dan data pengisian Anda akan otomatis terekam ke dalam database kami. Nah, begitulah kira-kira proses pengisian kuesioner Tracer Study dari JPC Unik kepada alumni Universitas Kediri. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila terdapat pertanyaan mengenai pengisian kuesioner ini, dapat ditanyakan melalui nomor WhatsApp berikut ini. Okay, thank you for the attention and see you. Bye bye.